Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, setelah kita ke suku Isakar, ya, kita tahu bahwa, ya, anak ke-8 itu adalah ini ya, dari Jilfa tadi itu kan Aser, lalu anak ke-9 itu, ya, Isakar. Nah, sekarang anak ke-10. Nah, tidak hanya cukup sampai di situ, Tuhan Allah juga mendengarkan ratapan Lea akibat persaingannya memperebutkan cinta suaminya yang begitu besar, ya. Jadi lahirlah Jebulon. Jebulon adalah anak ke-10 dari Yakub dan Lea, atau anak ya bisa dikatakan, ya, anak laki-laki ke-6 dari Lea yang diberikan kepada Yakub. Saudara dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Aser, dan Jebulon, ya. Seperti saudara-saudaranya menjadi nenek moyang salah satu suku Israel, kita bisa lihat bagaimana Jebulon lahir setelah Isakar. Isakar anak ke-9, sedangkan Jebulon anak ke-10 kalau perhitungan anak Yakub, ya. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa dia berasal dari Lea, karena ketika Lea menyodorkan Jilfa mendapat 2 anak laki-laki, ya, akhirnya mereka juga, ya, mendapat, ya, anak yang ke-10 atau anak ke-6 laki-laki yang diberikan oleh Lea, yaitu Jebulon. Dalam bahasa Ibrani, Jebulon itu artinya kehormatan, ya, atau hadiah. Jadi Lea memberi nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan hadiah kehormatan baginya sebagai bentuk balasan atas ketidakadilan yang dirasakan dalam hubungan dengan suaminya, Yakub. Jadi bagaimana ya? Lea ini walaupun dia melahirkan anak laki-laki, tetapi dia tetap merasa tidak adil. Yakub selalu mencintai Rahel, katanya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, hati-hati. Betul anak itu buah hati, tetapi menurut Lea, walaupun sudah mempersembahkan anak laki-laki, Yakub kok masih dingin-dingin saja ya. Ya karena memang akibat Laban bapaknya. Nah, bisa terjadi dalam hubungan suami istri atau hubungan bapak-bapak, saudara-saudara, ya, sampai sekarang hubungan dengan istrinya ya datar-datar saja walaupun punya anak banyak, tapi masih mencintai pacar pertamanya. Ya kita tidak tahu kan hubungan relasi bapak-bapak, ya. Jadi istrinya itu karena mungkin dijodohkan, ya. Ya memang punya anak, tetapi itu bisa dirasakan. Dan hati-hati itu ya. Karena itu bisa berdampak. Ini cerita Alkitab sudah menggambarkan itu. Lea itu walaupun sudah mempersembahkan anak laki-laki ya, tapi dengan Jebulon ini dia merasa itu adalah kehormatan dan hadiah dari Allah, ya. Dan sebagai bentuk ya ketidakadilan itu, ya dia mendapat Jebulon itu untuk diberikan kepada Yakub. Dan harapannya, ya, jadi semua orang itu berharap, ya, bahwa kelahiran Jebulon akan membawa lebih banyak kehormatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi Kejadian 30 ayat 9 sampai 20. Kalau kita bisa melihat, ya, betapa tersiksanya batin Lea, ini berarti Yakub sering tidak mengindahkannya. Kalau ngomong, ya anggap angin lalu lah. Karena ada tuh istri ngomong, didiamkan, dianggap angin lalu, ya. Ya dianggap tidak ada bobotnya lah. Nah itu hati-hati ya, karena itu bisa mengurangi, ya kan, kebahagiaan, ketidakharmonisan. Nah, Jebulon sebagai salah satu anak Yakub tidak memiliki banyak kisah pribadi yang ditulis dalam Alkitab, tetapi keturunannya yaitu suku Jebulon memainkan peran penting dalam sejarah Israel. Suku Jebulon dikenal sebagai suku yang aktif dalam pergerakan dan ekspansi, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan perdagangan. Ya, jadi sama seperti Aser ya, dia juga nanti lebih banyak melakukan perdagangan-perdagangan, tetapi lebih pada perdagangan yang sifatnya pergerakan. Jadi kalau kita lihat
Suku Israel sekarang itu perdagangannya banyak pada pergerakan-pergerakan. Pergerakan emas, pergerakan mata uang ya. Kalau ada peperangan di daerah Timur Tengah ya, gejolak-gejolak ekonomi di beberapa negara itu terasa. Seperti Jerman sekarang kan mengalami yang namanya resesi ya. Nah, jangan pikir negara-negara di Eropa Barat itu tidak mengalami masalah. Itu bisa dilihat dari hasil ya, pendapatan per kapita penduduk dan juga pajak yang disetorkan ke negara itu bisa berkurang. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, dirawat di tempat ini dari hasil pajak dari masyarakat, uang negara, makan 3 kali, tidur ya, didisiplinkan supaya bisa bertobat dan supaya bisa memahami ya. Nah, itu dari hasil itu tadi. Nah, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada negara yang mau merawat kita. Ya. Kalau di Ukraina itu penjara itu ya tidak digembok. Kalau misalnya ada yang mau melarikan diri, ya langsung ditembak saja oleh sipir dengan 1 peluru tepat di kepala. Nah, itu di Ukraina, ya. Karena mereka gaji sipirnya itu sangat jauh. Kemudian mereka di sana makan pun ya bisa hanya makan sekali sehari. Di tempat ini mungkin bapak-bapak makan 3 kali sehari, mungkin nasinya keras. Tetapi kalau di Ukraina makan dengan, ya mereka kan makan gandum ya. Nah, jadi sangat memprihatinkan di belahan bumi lain ya. Atau kalau di Papua Nugini, mereka harus belah kayu bakar dulu untuk bisa ya makan para narapidana. Jadi di Papua Nugini sama juga. Ya pagarnya asal-asalan, kalau misalnya mereka mau lari, nanti penjaga akan meninting kepala dan menembak kepala begitu. Apapun kejahatannya, apapun kriminalnya ya, ketika masuk penjara mereka harus belah kayu api. Di sini kan bapak-bapak enggak disuruh belah kayu api kan? Ya, disuruh ke gereja saja susah. Agak bingung juga ya kan, pengurus gereja sudah berbui-bui ya. Datang ke gereja saja susah, tinggal jalan kaki. Yang jadi pengurus sudah merasakan ya, begini jadi pengurus ya. Mau menyadarkan orang tuh berat kan begitu. Nah, di sana apakah ada kegiatan rohani ya? Saya pikir ada, tapi ya sangat terbatas kan begitu. Tapi bapak-bapak sekalian ini yang ikut bimbingan penyuluhan ini makin berkurang. Alasannya tidak jelas lah. Tidak tidur lah, capek lah, ya kan? Tidak tahan duduk lah. Bagaimana? Ya kan? Padahal pengurus sebelum-sebelumnya udah memberikan fasilitas ya. Sekarang udah dikasih AC lagi di situ kan, kipas angin kan. Ya, ini penting juga ya untuk kesadaran saya sudah mulai dari tahun 2018 melihat kondisi ini ya. Saya lihat di layar ini ya hanya beberapa orang saja. Berarti kan minat untuk tumbuh dan berkembang itu minim. Nah, ini penting karena kesempatan ini kita seluas-luasnya untuk memperdalam kitab suci. Maka materi yang saya berikan ini mulai dari kitab Kejadian, nanti terus ke kitab Keluaran ya. Dan kita tahu sejarah keselamatan itu bermula dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu. Ya, dari Adam dan Hawa memang Allah sudah menghendaki manusia untuk hidup nikmat di kerajaan surga. Tetapi kan Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri. Dia mengikuti suara kejahatan, hawa nafsunya, suara keinginan sama dengan Allah. Padahal dia adalah makhluk ciptaan. Ya, konsekuensinya. Nah, kita kembali ke Jebulon ini ya.
Jadi dia diberikan tanah yang terletak di bagian barat laut tanah perjanjian di dekat perbatasan dengan suku Isakar. Wilayah suku Jebulon terletak di daerah yang strategis yang menghubungkan tanah-tanah suku-suku di sebelah utara dan selatan dengan jalur perdagangan utama. Suku Jebulon memiliki akses keluar Laut Tengah yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa tetangga menggunakan jalur laut. Wilayah ini juga berada di jalur yang menghubungkan bangsa Israel dengan daerah-daerah lain di wilayah Kanaan dan luar Kanaan. Suku Jebulon dikenal dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Nah, ini tadi saya katakan, ya. Berkat mereka yang terletak di dekat laut membuat mereka dapat mengembangkan hubungan perdagangan dengan berbagai bangsa di sekitarnya. Jebulon meskipun tidak banyak disebutkan dalam kisah-kisah besar dalam Alkitab, tetap menjadi bagian penting dari bangsa Israel dalam hal ekonomi dan hubungan luar negeri. Hubungan diplomatiknya sangat kuat, ya. Kita tahu dulu ada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang berasal dari orang Yahudi, ya, namanya Dorothy Rice, ya. Jadi dia seorang perempuan Menteri Luar Negerinya pada zaman Bill Clinton kalau tidak salah, ya, luar biasa. Dan ini mungkin dari suku Jebulon asalnya. Pada saat pertempuran Deborah dan Barak melawan Sisera, jenderal tentara Kanaan, suku Jebulon turut berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Meskipun mereka tidak disebutkan secara rinci, namun dalam Hakim-Hakim 5 ayat 18, dalam nyanyian kemenangan Deborah disebutkan bahwa suku Jebulon berani menaruh nyawa mereka ke dalam bahaya untuk mengikuti Deborah dalam peperangan. Jebulon adalah orang-orang yang mengarungi lautan, mereka mengorbankan diri mereka untuk mengikuti Deborah. Luar biasa, ya. Suku Jebulon tidak terlalu banyak disebutkan dalam perjanjian baru, tetapi wilayah yang mereka huni yaitu sekitar Galilea menjadi pusat pelayanan Yesus, ya. Banyak peristiwa penting dalam kehidupan Yesus terjadi di wilayah ini, seperti pengajaran dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di Danau Galilea dan sekitarnya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Yesus berasal dari suku Jebulon, ya, wilayah yang dikenal sebagai Galilea bangsa-bangsa atau Galilea orang-orang bukan Yahudi, termasuk dalam wilayah yang merupakan bagian dari tanah suku Jebulon. Jebulon meskipun tidak banyak disebutkan dalam Alkitab secara pribadi memiliki peran penting dalam sejarah Israel melalui keturunannya yaitu suku Jebulon. Suku ini dikenal dengan kemampuannya dalam perdagangan dan kegiatan maritim yang berkaitan erat dengan laut. Wilayah suku Jebulon di sepanjang pesisir Laut Tengah memberi mereka akses yang sangat menguntungkan untuk perdagangan dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Suku Jebulon juga berperan dalam beberapa pertempuran penting dan menjadi bagian dari tanah yang menjadi pusat kehidupan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Baik, itu, ya, Jebulon.